Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Pariha dengan NIM 11920601101 dari Program Studi Pendidikan Biologi jurusan Pendidikan MIFA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji metabolisme pada mata kuliah Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu Ibu Haji Astrianti Masud SSI MSI dan asisten praktikum Tediva Nurwulandari. Metabolisme merupakan suatu variabel fisiologi yang memiliki peran penting bagi tubuh, di mana organisme mengatur proses-proses reaksi kimia dalam tubuh dan memanfaatkan senyawa kimia dari sekitarnya untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Setiap reaksi pada metabolisme ini dikatalisis oleh enzim. Proses metabolisme di dalam tubuh terjadi secara terus-menerus sehingga sel tubuh makhluk hidup dalam keadaan lingkungan internal yang seimbang dan konstan. Adapun fungsi metabolisme bagi tubuh diantaranya yaitu untuk memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan. Kemudian, untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun bagi makromolekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun makromolekul sel. Selanjutnya, untuk menggabungkan unit-unit pembangun ini menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Dan yang terakhir, untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada meteran kayu yang berfungsi untuk mengukur tinggi badan dan menggunakan penggaris sebagai yang digunakan untuk melihat berapa tinggi badan kita atau melihat angka pada meteran kayu tersebut. Dan terakhir ada timbangan badan yang digunakan untuk menimbang badan. Untuk selanjutnya yaitu langkah kerja. Langkah pertama, ukur berat badan kita menggunakan timbangan badan yang telah kita siapkan sebelumnya. Nah, di sini berat badan saya yaitu 53 kg. Kemudian ukur tinggi badan menggunakan meteran kayu atau meteran baju dengan menggunakan mistar sebagai penglihat berapa tinggi badan kita. Nah, di sini saya tinggi badan 154 cm. Setelah mendapatkan tinggi badan dan berat badan, tentukan luas permukaan tubuh dengan chart Davois. Langkah pertama untuk mendapatkan luas permukaan tubuh yaitu tandai titik tinggi badan pada garis yang pertama dan juga berat badan pada garis yang ketiga. Lalu tarik garis lurus dari garis pertama dari titik tinggi badan menuju garis yang ketiga yaitu pada titik berat badan dengan melewati garis tengah atau garis yang kedua. Titik yang dilewati antara garis yang pertama dan garis ketiga lah hasil dari luas permukaan tubuh. Nah, di sini titik yang dilewati yaitu di angka 1,50. Untuk selanjutnya yaitu menghitung BMR atau Basal Metabolic Rate. Rumus dari BMR ini yaitu luas kali BME kali 24. Luas ini diambil dari luas permukaan tubuh yang telah kita cari sebelumnya. Dan untuk BME terdapat ketentuan khusus yaitu untuk laki-laki 41 dan untuk perempuan 36,9. Dan karena pada praktikum kali ini dilakukan pada perempuan yaitu saya sendiri, sehingga menggunakan angka yang 36,9. Maka BMR yang didapat yaitu 1,50 kali 36,9 kali 24 yaitu 1,328,4. Maka hasil dari pengamatan metabolisme pada Sophie Pariha yaitu saya sendiri dengan usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 154 cm, berat badan 53 kg, luas tubuh 1,50
meter kuadrat, dan BME 36,9, dan terakhir BMR dengan 1,328,4. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan pada Sobi Pariha, yaitu saya sendiri, dapat kita lihat luas permukaan yang diperoleh dengan menggunakan chart Du Bois, yaitu 1,50 meter kuadrat, di mana angka ini diperoleh dari tinggi badan dan juga berat badan yang telah kita amati, yaitu berat badan 53 kg dan tinggi badan 154 cm. Selain itu, BMR yang diperoleh juga telah diketahui dari rumus L kali BME kali 24. Adapun nilai BME dapat dilihat dari jenis kelamin. Karena yang diamati adalah perempuan, maka nilai BME adalah 36,9. Di mana angka ini telah ditetapkan pula secara umum, maka hasil perkalian rumus BMR ini dapat diketahui dengan jumlah 1,328,4. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan yang tersedia pada modul. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Jawabannya yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi laju metabolisme diantaranya yaitu pergerakan tubuh. Semakin aktif bergerak, maka semakin cepat laju metabolisme, dan sebaliknya jarang bergerak, maka proses metabolisme pun akan semakin lambat. Ketika banyak bergerak, seperti berolahraga, tubuh akan lebih banyak membakar kalori. Selain itu, jenis kelamin dan juga umur sama-sama mempengaruhi laju metabolisme. Semakin seseorang tua atau bertambah umur, maka laju metabolisme pun akan semakin turun, di mana dari sejak 40 tahun akan secara alami membakar kalori, namun tidak membakar lemak. Dengan begitu, massa otot dan juga lemak tidak seimbang. Begitupun laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan laju metabolisme, di mana laki-laki akan lebih cepat 5 hingga 10% dibandingkan dengan perempuan. Pertanyaan kedua, di mana tempat terjadinya metabolisme? Tempat terjadinya metabolisme pada tubuh terjadi pada sel-sel lemak, sel-sel otot, dan juga pada hati, namun kebanyakan atau dominan terjadi pada usus.